Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asam amino adalah sembarang senyawa organik yang memiliki gugus fungsional karboksil dan amina. Dalam biokimia, seringkali pengertiannya dipersempit. Keduanya terkait pada satu atom karbon yang sama, disebut atom C atau alfa. Gugus karboksil memberikan sifat asam dan gugus amina memberikan sifat basa. Dalam bentuk larutan, asam amino bersifat amfoterik. Asam amino termasuk golongan senyawa yang paling banyak dipelajari karena salah satu fungsinya sangat penting dalam organisme, yaitu sebagai penyusun protein. Struktur asam amino secara umum adalah satu atom C yang mengikat 4 gugus. Gugus amina dalam kurung NH2. Gugus karboksil dalam kurung COOH. Atom hidrogen dalam kurung H. Dan satu gugus sisa dalam kurung R dari residu. Atau disebut juga gugus atau rantai samping yang membedakan satu asam amino dan asam amino lainnya. Sifat-sifat asam amino yaitu 1. Larut dalam air dan pelarut polar lainnya. 2. Tak larut dalam pelarut nonpolar, contoh benzena dan dietil eter. 3. Memiliki titik lebur lebih besar apabila dibandingkan senyawa karboksilat dan amina. 4. Memiliki momen dipol besar. 5. Bersifat elektrik, kurang basa dibandingkan amina dan kurang asam dibandingkan karboksilat. 6. Memiliki kurva titrasi yang khusus. 7. Memiliki pH isoelektrik, yaitu pH pada saat asam amino tidak bermuatan. Protein atau zat makanan berupa asam amino yang berfungsi sebagai pembangun dan pengatur bagi tubuh. Struktur protein terbagi menjadi 4, yaitu struktur primer, sekunder, tersier, dan kuaterner. Peptida adalah molekul yang terdiri dari 2 atau lebih asam amino yang dihubungkan bersama oleh ikatan peptida. Struktur umum dari asam amino adalah R(CH) dalam kurung NH2 tutup kurung COOH. Sifat dari peptida yaitu 1. Sukar larut dalam air karena ukuran molekulnya yang sangat besar. 2. Dapat mengalami koagulasi atau penggumpalan oleh pemanasan dan penambahan asam dan basa. 3. Bersifat amfoter karena membentuk ion Zwitty. Penggolongan protein dapat dilihat dari bentuk, sifat fisik, dan strukturnya. Berdasarkan bentuk, protein dapat dibagi menjadi 2 golongan, yaitu protein glabular dan protein serabut. Protein glabular. Protein glabular adalah protein yang rantai-rantai polipeptidanya berlipat rapat-rapat menjadi bentuk glabular atau bulat yang padat atau berbentuk bola. Jenis protein ini biasanya larut dalam larutan atau air dan segera berdifusi dan mempunyai fungsi gerak atau dinamik. Contohnya seperti enzim, protein transport pada darah, dan hormon protein. Kedua, protein serabut. Protein serabut adalah protein yang tidak larut dalam air dan merupakan molekul serabut panjang dengan rantai polipeptida yang memanjang pada satu sumbu dan tidak berlipat menjadi glabular. Contohnya kolagen yang ditemukan dalam tulang rawan atau tulang lembut. 2. Berdasarkan sifat fisik. Sifat fisik juga disebut ke dalam protein yang digolongkan dalam penggolongan lain. Protein jenis ini dapat dikelompokkan ke dalam protein sederhana, protein gabungan, dan protein asal.
1. Protein sederhana. Protein sederhana protein yang pada saat dihidrolisis hanya menghasilkan asam amino atau derivatnya. Protein jenis ini antara lain adalah albumin atau zat putih telur. 2. Protein gabungan. Protein gabungan adalah protein sederhana bergabung dengan radikal non-protein. Jenis ini antara lain nekroprotein, glikoprotein, dan hemoglobin. Protein asal. Protein asal adalah protein yang berasal dari protein bermolekul tinggi yang mengalami degradasi karena pengaruh enzim atau zat-zat kimia. Yang termaksud ke dalam golongan ini adalah protein primer, protean dan protein sekunder. Dan yang terakhir berdasarkan strukturnya. Protein yang dikelompokkan menjadi struktur primer, struktur sekunder, struktur tersier, dan struktur kuartener. 1. Struktur primer. Struktur primer merupakan struktur rangkaian asam amino yang memanjang pada suatu rantai polipeptida. 2. Struktur sekunder. Struktur sekunder merupakan asam amino dalam rangkaian polipeptidanya yang termaksud suatu lilitan. Struktur sekunder. Struktur sekunder merupakan asam amino dalam rangkaian polipeptida yang membentuk suatu lilitan. Ketiga, struktur tersier. Struktur tersier merupakan bentuk 3 dimensi dari semua atom di dalam molekul protein. 4. Struktur kuartener. Struktur kuartener merupakan bentuk protein yang terdiri dari 2 atau lebih rantai polipeptida menjadi bagian dari molekul protein tunggal. Sekian penjelasan saya tentang penggolongan protein. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lipid adalah senyawa organik yang diperoleh dari proses dehidrogenisasi endokternal serangkaian hidrokarbon. Penggolongan lipid terbagi atas kemiripan strukturnya. Yang pertama asam lemak, kedua lemak, ketiga lilin, keempat fosfolipid, kelima sfigolipid, keenam steroid, ketujuh terpen, kedelapan lipid kompleks. Dan kegunaan lipid: 1. Menyimpan energi. 2. Transportasi metabolik sumber energi. 3. Sumber zat untuk sintese bagi hormon kelenjar empedu serta menunjang proses pemberian signal-signal transducing. 4. Struktur dasar dan komponen utama membran semua jenis sel. Kelima, pelindung organ tubuh dan alat angkut vitamin larut lemak. Keenam, pembentukan sel dan sumber asam lemak esensial. Reaksi kimia yang terjadi pada lipid ada 3. Yang pertama, reaksi pembentukan hidrolisis, yaitu adalah reaksi yang saling berkebalikan. Contohnya, pembentukan gliserin tripalmitin. Kedua, ada reaksi saponifikasi atau penyabunan, yaitu adalah campuran lemak dan basa kuat yang menghasilkan sabun atau garam lemak dengan gliserol. Contohnya yaitu sabun cuci dan sabun mandi. Ketiga, ada reaksi hidrogenasi, yaitu adalah reaksi penjenuhan lemak yang mengubah wujud lemak menjadi bentuk padat. Contoh reaksi kimia pada reaksi hidrogenasi sebagai berikut. Sifat-sifat protein adalah 1. Suka larut dalam air, mengalami koagulasi. 3. Bersifat amfoter. 4. Dapat mengalami kerusakan akibat pemanasan.